Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya adalah DJ Putri Poise. Putri, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya, sama-sama Kak. Sejauh ini kamu pernah punya pengalaman mistis yang menyeramkan di luar akal sehat dan logika? Ada satu, yaitu sebenarnya banyak, cuma ini salah satunya adalah aku kan sebelum DJ aku pemain volley. Kita tinggal di mes volley, tepatnya ada di Tangerang, dan itu sewaktu kita latihan volley malam, nggak lama itu ada suara orang ketawa-ketawa. Ketawanya tuh? Ketawa di atas pohon, dan kita lihat semua nggak ada di atas pohon itu. Tapi kamu ingat suara ketawanya? Ingat, dan kita tuh yang tadinya jagain bola di belakang, kita lari semua ke depan. Kayak gimana kok suara ketawanya? Bisa Ya, ditiruin deh? suara bisa, itu suara kayak kuntilanak gitu. Misalnya, contohnya, coba kamu. Kayak, habis gitu, gak lama udah kelar. Jadi kayak kita, lu denger nggak? Lu denger nggak? Terus langsung lari semua ke depan. Nah, gak lama kita masih, udah, yang lain semua tenangin gitu kan. Udah kalian main volley aja. Terus gak lama, itu tuh kayak jeglek mati lampu sesekolahan itu yang kita lagi latihan. Terus kayak yang semua pada teriak semua. Terus berpelukan gitu, kak gitu kan, sambil cari teman kita. Terus setelah itu nggak lama, sekitar 30 menit itu ada yang kesurupan. Kesurupannya kayak gimana? Kesurupan kayak ada yang nangis, ada yang ketawa juga. Oh, Dan jadi itu ada beberapa massal. orang gitu? Heeh. Oh, terus? Kan karena kita latihan volley nggak cuma satu orang, dan kita mungkin Iya. kayak ada 18 sampai 20 orang. Yang kesurupan ada banyak? Yang kesurupan 3 orang. Ada yang nangis? Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang marah-marah. Marah-marahnya ingat gak ngomong apa? Karena mereka merasa keganggu. Jadi mereka nggak suka kalau ada Mereka latihan nggak suka malam-malam? kalau ada kita latihan malam, kan kayak kita berisik gitu kan. Terus itu sekitar nyampe jam 2 malam itu di sekolahan itu mati lampu. Nah, sedangkan di sekitar kita lihat semua baik-baik aja, semua nyala. Dan itu kayak kita, ini beneran sekolah kita doang apa bukan sih? Tapi kok semuanya pada terang gitu kan. Sampai kayak aku bingung sendiri. Mau percaya tapi ya emang udah kejadian. Mau nggak percaya juga, masa sih kok bisa kayak gini, kayak nggak masuk logika aja gitu kan. Tapi setelah itu nyala lagi dong? Setelah mereka ya abis memanggil orang bisa, Teknisi ya? terus abis gitu, Oh, orang bisa untuk mendoain? iya orang bisa untuk, maksudnya Mhm. kamu ini siapa, kamu ini kenapa gini ganggu-ganggu gini, terus ceritalah karena kita merasa keganggu karena bla 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 banyak. Terus abis gitu udah selesai itu semua dan lampunya nyala, dan itu kayak yang oh my god, kok bisa kayak gini sih. Iya, Selesai. dan pas itu aku juga ingat tuh pas lampunya mati ada lampu pecah gitu. Dan Itu bener setelah lampu nyala, yang kesurupan udah baik-baik aja? lemes lampunya. Iya, tapi nggak kesurupan aja? Enggak, udah enggak. Tapi kamunya nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, aku malah kayak itu beneran nggak sih, serem banget. Tadinya nggak percaya tapi Tadi itu nggak kejadian depan percaya, mata ya? cuma kayak dan nggak lama dari situ tuh kita emang sering diganggu di mes itu kan. Ah, Ada yang malam yang di kelas ada yang dor meja, terus ada yang ngetok-ketok pintu di mes. mudah-mudahan semalam hari ini nggak ada yang ganggu ya Put ya? Ya aku udah lulus dari situ lagi. Jangan-jangan ikut ke sini, kita nggak pernah tahu. Jangan. Jangan ya. Oke, mudah-mudahan Iya. kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama dan kamu baik-baik aja, kita semua juga baik-baik aja. Oke. Putri, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari sebuah ilmu, tapi justru dia sering diganggu sosok gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Gentah.
Selamat malam Mas Genta. Salam. Apa yang mau Mas Genta ceritakan? Saya mau ceritakan tentang kejadian hal-hal yang aneh kepada anak sama istri saya. Anak dan istri Mas Genta. Iya. Apa yang terjadi, Mas? Jadi sewaktu seminggu setelah lahiran itu hari-harinya nggak saya kubur. Jadi saya taruh di genti itu sama seminggu. Terus nggak jangan sehari kemudian bau aneh kayak bau amis. Bau Kayak amis? diikutin kuntilanak. Hah? Diikutin kuntilanak. Diikutin kuntilanak? Iya. Tahu dari mana Anda kalau itu diikutin kuntilanak? Itu saya ke orang pintar. Hah? Ke orang pintar? Ya, saya nanya-nanya. Alasan ke orang pintar kenapa? Ya karena saya merasa di desa kok setiap mau melakukan ke toilet atau habis pulang kerja merasa aneh. Anehnya Merasa apa ya? sering diganggu. Sering diganggu kayak ada seribat yang lewat di dalam rumah. Oke. Mas Genta, pelan-pelan ya, jangan panik dulu, Iya. ceritanya tenang, biar kami juga bisa mengerti apa yang disampaikan. Jadi, Mas Genta, anak dan istrinya ya saat istrinya melahirkan, ari-arinya tidak dikubur tapi disimpan di sebuah kendi. Kendi, sama 7 hari itu. Selama 7 hari. Ya, setelah hari ke-7 apa yang terjadi? Diapain? Di hari pertama itu merasa apa ya? Aneh itu badan panas, terus setiap ke toilet kok Ada yang rasa- mengganggu? Iya, kayak seribat gitu. Oke, itu yang membuat Mas Genta datang ke orang pintar. Iya. Nanya, ada Nanya-nanya. apa sebenarnya? Iya. Dan orang itu bilang katanya Mas Genta diikuti kuntilanak. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang? Hari-harinya- Kadang datang, kadang pergi. Hari-harinya udah dikubur? Udah saya tanya ke orang pintar itu. Oh, jadi setelah itu hari-harinya dikubur. Tapi Iya. sekarang masih tetap digangguin. Kadang-kadang. Tujuan datang ke sini untuk menghilangkan gangguan itu. Iya, aura negatif. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Mas Genta bisa mendapatkan solusi dan kembali mendapatkan hidup yang tenang. Anak dan istrinya juga baik-baik aja ya. Iya. Kami akan ajak Mas Genta untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Genta, dengan tanggal lahir 10 Oktober 1986. Sosok yang memiliki sifat yang mudah terpengaruh oleh orang lain. Saya melihat sosok Gentar ini dihantui oleh sosok gaib. Saya juga merasakan dari mata batin saya kalau sosok Gentar mengalami gangguan akibat dari perbuatannya sendiri. Dan dia mengalami hukum karma. Ritual yang dilakukan tersebut mengakibatkan keluarganya ikut terganggu oleh sosok gaib. Di kuping saya mendengar sosok kuntilanak yang cekikikan dan ramai sekali suara tertawanya. Dan mengganggu kuping saya sekali. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Genta, dengan tanggal lahir 10 bulan 10 1986. Genta ini waktu istrinya melahirkan, ari-ari anaknya tidak dikubur, tapi disimpan di sebuah kendi. Dan hari pertama, hari kedua dia merasa ada sesuatu yang aneh. Ada yang berat di bahunya, ada sekelebatan lewat. Itu membuat dia datang ke orang pintar. Dan kata orang itu, Genta diikuti oleh kuntilanak. Nah, setelah hari ketujuh, ari-arinya sudah dikubur. Tapi sosok kuntilanak itu masih terus mengganggu hidupnya Genta. Makanya dia butuh manusia mata batin. Gimana kamu lihat, Pak? Ketika lihat mata Genta ya, kayak sosok kuntilanak di dalam dirinya. Menyeramkan sekali. Dan saya berusaha untuk tenang, tampaknya dia Genta juga. Saya membaca pikirannya, melihat bintang tamu kita. Tampaknya dia dalam bahaya juga. Hah? Saya ngerasa Genta ini dalam pikiran saya membaca dalam pikiran saya.
Dia menyukai bintang tamu saya dan tampaknya ada rasa. Apakah itu betul, Genta? Iya. Cinta yang terlarang tetapi tidak pernah bisa bersatu karena tidak mengenal satu sama lain. Intinya punya beda misi dan visi. Oh iya, Mimpinya beda, mimpinya beda. cara Tapi memandang kebahagiaan gentanya juga tuh beda ya. kayaknya kamu bawa dia ke situ, rasakan energinya. Apakah ada hawa hantu atau tidak dengan memegang punggungnya seperti itu. Gentoy. Yes. What's your name again? Putri Putri. Fox. Apa yang kamu rasain DJ Putri? Panas. Is it? Iya, panas. Punggungnya panas. Kamu nggak coba pegang gitu? Ada aura-aura negatif kayak Hah? bintang. Bintang tamu. Oh. DJ Putri ya, Putri yang ada aura negatif. Ada yang gangguin dia. Tahu dari mana? Ya. Masih ngerasa ada yang aneh. Ngerasa Dan ada ini aneh. perasaan yang sering Mas rasain juga. Ini Iya. maksudnya gangguin dia apa gangguin aku juga apa punyanya gangguin punya aku? Anda buat apa ya? Digangguin kayak ada yang gangguin. Makhluk halus. Iya, emang iya. Kamu emang diganggu kah? Iya, iya. Sebentar, Beberapa tadi kali. Putri bilang punya dia gangguin punya kamu. Kamu juga ada yang menjaga atau Aku diikutin? banyak yang bilang ada yang gangguin aku juga dari aku kan sering ke mana kalau DJ tour kemana-mana kadang mereka ada yang ikut aku atau Iya. ya kayak gitu. Dari penglihatan saya DJ Putri, kamu dijagain seorang nenek-nenek dan kakek-kakek Ada dua sosok. yang baik hati supaya kamu tidak disepelein orang dan tidak dipandang sebelah mata sama orang. Oke. Putri pernah komunikasi sama sosok yang disebut tadi? Katanya yang pernah lihat aku itu nenek aku sendiri, buyut aku. Nah loh, bener juga kata dia. Bener kamu. Karena yang aku lihat adalah gambar nenek-nenek. Oke. Kamu masih ingat tampang nenek-nenek kamu? Aku nggak pernah ketemu, cuma dia kata mamaku yang aku kasih tahu emang mirip aku banget dari favoritnya makan, dari cara aku apa emang mirip buyut aku itu. Oke, boleh dilepas Putri? Boleh, sangat dilepas sekali. Silakan. Saya lihat ada kaca ajaib di sini. Bisa ngelihat 180 derajat siapa yang ngikutin dia. Serem banget ya. Saya ngelihat ada genderuwo, kuntilanak, dan sosok nenek-nenek. Di belakang dia persis. Lihat kan? Nggak mau, takut. Nggak mau. Kau pernah ngeliat ya? Hah? Kau pernah ngeliat? Orang-orang bilangnya begitu, cuma aku emang nggak pernah mau ngeliat dan aku emang nggak mau ngeliat. Aku takut. Karena aku tinggal sendiri. Tapi nggak penasaran. Enggak, aku nggak mau lihat. Dan selama tinggal sendiri nggak pernah ada yang muncul. Nggak pernah muncul, cuma Wujud-wujud. aku ngerasa, cuma aku nggak pernah tahu wujudnya. Dan aku emang nggak Ngerasa. pernah mau. Ngerasanya tuh gimana? Ngerasanya tuh kayak aku tidur, kayak itu di pojokan deket pintu tuh ada yang berdiri ngeliatin aku terus. Jadi kadang aku nggak bisa tidur karena itu. Jadi aku kalau mau tidur, aku harus ada bantal di kanan kiri aku. Jadi aku tuh banyak bantal di rumah. Jadi itu biar aku ngerasa aku tenang, aku nggak sendiri. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi ada cerita seperti ini, beda kasus ya. Dan kita research dan pernah ada pengalamannya dan itu ceritanya real. Jadi dia mau meluk guling dan guling itu yang dipeluk ternyata pas dia meluk guling. Dia coba kamu peluk kayak seperti peluk aku deh. Gini, Ini guling dan tiba-tiba sebenarnya ini pocong. mati. Seperti itu yang saya lihat. Banyak kejadian dilaporkan seperti itu. Guling yang dipeluk ternyata adalah manifestasi dari pocong. Dan kita research dan pernah ada pengalamannya dan itu ceritanya real. Jadi dia mau meluk guling dan guling itu yang dipeluk ternyata pas dia meluk guling. Dia coba kamu peluk kayak seperti peluk aku deh. Gini, Ini guling dan tiba-tiba sebenarnya ini pocong. mati. Seperti itu yang saya lihat. Banyak kejadian dilaporkan seperti itu. Guling yang
dipeluk ternyata adalah manifestasi dari pocong. Serem banget sih, apalagi kalau lagi nggak ada orang di rumah. Mas Genta, Mas Genta udah lama nih kejadiannya ngerasa diikutin seperti ini. Udah lama. Setahun, 2 tahun, Sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Oke, yang Roy gambar ini yang mengikuti Putri atau ada di belakang Genta? Ada di belakang Genta. Sosoknya mirip ya sama ini yang ngikutin Putri ya, tapi tampaknya lebih serem ini daripada sosok yang ngikutin Putri. Biasanya kalau mukanya kelihatannya kayak aura atau energinya kayak negatif, marah. Galak. Nenek itu kayak nenek serem, penyihir gitu. Kayaknya sih ya. Ya, serem banget kok. Kuntilanak. Kuntilanak. Boleh minta ini, Mas Roy? Garam. Minta garam. Iya, Boleh. Apa garam? garam. Buat apa kak? Oke, garam, oke. Kita punya garam. Boleh diambil. Buat apa? Disiram lagi ntar ke gue. Enggak ya? Nggak berani lah. Mudah-mudahan. Enggak, bukan nggak berani sih. Ada juga kok. Ada yang kayak gitu soalnya orang kan. Boleh nanya nggak? Soalnya kerjaan DJ kan malam-malam ya. Ya. Belum pulang malam gak diganggu hantu. Nah itu kak, aku kan orangnya maksudnya aku udah biasa sendiri. Aku selalu mikir, nggak mungkin ada apa-apa. Tapi padahal kenyataannya emang mereka ngintil. Cuma selama mereka belum ngeliatin mukanya ke aku masih. Tapi sugesti positif itu penting sih. Iya sih, benar. Ini Baiklah, Genta. Itu apa ya? Ini saya merasa nggak enak di bintang tamu, kayak ada yang ngikutin dia. jadi mau diapain? Mau saya taburin di sekitar dia biar nggak ada yang ganggu. Gak apa-apa Roy. Selama tidak menyakiti, tidak apa-apa saya rasa. Tidak mengeluarkan darah atau apapun. Ini maksudnya yang gangguin aku tuh dari Coba mananya relax. nih? Siapa tahu mungkin memang benar. Iya. Ini kayaknya emang berarti Mas Genta ini karena ke dukun. Boleh, Dia Mbak? kayaknya mempelajari Apa? ilmu. Garamnya Diapain? dimakan. Hah? Nggak ada yang gangguin. Kok dimakan? Aku makan makanan juga kan pakai garam sama. Boleh diikutin Roy. Kita aja ya. Di mana? Di muka. Makan. Asin banget sih tapi. Asin banget. Yuk, minum deh. Hmm. Gak semua ya, dikit aja ya. Ya niatnya. Niatnya karena baik. Oh, dikit aja. Cukup kan segitu ya? Cukup ya? Cukup. Mas Genta nih saya curiga deh. Waktu ke dukun, waktu ke orang pintar, itu ngilmu ya? Iya. Belajar ilmu hitam. Punya. Iya. Saya ingin komunikasi dengan sosok gaib yang ada di dalam tubuh Genta. Baik, kita pindah. Oke. Lu ada sini. Yang jaga anak ini tidak bisa diusir karena bukan gangguin. Jangan ikut campur karena ini urusan saya. Terus saya mau lihat lagi. Saya melihat lokasi sumur di sini. Genta, kamu tahu nggak posisi sumur ini di mana? Sumur. Di rumah yang lama kah?
di rumah yang baru. Di rumah yang baru. Iya. Di dalam sumur itu ada banyak penghuni dan makhluk halus. Tetapi saya ngelihat sumur itu tertutup dengan 11,5 triplek. Bener gak? Iya. Iya. Dan saya merasakan ada kehadiran banyak makhluk gaib di sini. Takut si Mas Genta diapa-apain. Padahal saya hanya membaca dan merecap segala energinya. Mas Genta juga bisa berubah jadi liar, saya lihat di sini. Dan brutal terhadap urusan nafsu perempuan. Apakah ada rumah yang terbakar sebelumnya? Di rumah yang lama sih pernah. Kenapa? Di rumah yang lama pernah ada. kebakaran. Di rumah yang lama Iya. pernah ada kebakaran. Tapi saya tidak melihat ada korban di sini. Memang nggak ada kan? Emang ada. Bilangin teman-teman kamu semuanya yang di atas kalau saya tidak mengganggu. Mereka pada bilang, ini cucu saya, ini cucu saya, ini cucu saya. Jangan diapa-apain. Baiklah. Saya tidak akan ngapa-ngapain kamu sih sebenarnya Mas Genta. Tapi saya cuma pesan sih, ilmu yang kamu punya ini tolong digunakan secara bijak ya. Karena kalau misalnya ilmu ini dipakai secara tidak bijak, itu pasti akan memberi korban jiwa. Saya ngerasain ya, di kamar Mas Genta juga nih. Di kamar Mas Genta sangat-sangat berantakan sekali. Ada banyak pakaian-pakaian yang berantakan di sini yang harus kamu beresin. Dan bau ari-ari itu masih tercium sampai sekarang. Entah kenapa dan di mana saya masih merasakan bau ari-ari dan bau amis. Dia. Put, tadi kan Roy bilang kalau teman-temannya Genta yang ikutin dia selama ini itu ada di atas kita. Yes, iya. Nah, di kanan kiri kamu bisa merasakan hal yang sama nggak? Bisa melihat nggak? Tapi merasakan seperti biasa yang kamu rasain. Ya sedikit sih, makanya ini aku udah merinding. Kayak ada yang ngeliatin kita di sini di atas. Ya aku sih ngerasanya emang ada yang ngeliatin di sekitar ya, cuma aku nggak tahu dia di mana. Cuma kayak ada yang ngeliatin dia deh. Dan mereka dari atas melihat. Nggak tahu saya dari mana, pokoknya kayak ada yang ngeliatin dia yang. Lagi Mas Genta. Cuma aku mau nanya nih, itu kan tadi dia bilang 7 hari kan, ditaruh di mana? Kendi. Terus habis itu baru dikuburin. Emang wajarnya emang berapa hari ya? Kok itu wanginya bisa kayak Harusnya di hari yang sama. dari yang sama? Dan itu kenapa nunggu 7 hari gitu loh Mas? Saya sampai bingung. Nah itu dia pertanyaannya, Ya, kenapa aku bingung. disimpan sih hari-hari ini? Karena waktu itu saya nggak tahu karena posisi rumah saya nggak ada buat tempat Tanah. untuk ini kuburin ayah. Iya. Harusnya kalaupun nggak dikubur itu disimpan secara medis tuh memang bisa hari-hari disimpan, tapi memang ditempatin di tempat yang khusus untuk pengobatan, iya kan? Tapi bukan disimpan di kendi biasa gitu. Lalu Mas Genta datang kemari bawa sesuatu dong. Bawa Apa itu? keris. Bawa keris. Silakan diambil. Iya. Silakan ya. Ada yang ikutin. Iya tuh. Warisan leluhur ya. Jadi kemanapun kamu pergi punya sinar dan pancaran yang bikin orang semua seneng gitu ya. Disimpatiin orang. Oh bagus tuh sebenarnya. Bagus dong. Iya. Justru bagus. Tapi kamu kalau lagi mandi ngerasa ada yang Kalau mandi ya benar. serius, Serius. joget-joget kalau mandi. Iya, jadi aku dengerin sambil biar aku nggak takut. Silakan Mas Genta. Ini apa ini? Ini jimatnya. Yang harus di mantra-mantrain. Jimat yang dimantra-mantra. Itu ada keris, ada telur ayam, terus ada kembang 7 rupa, air mawar,
Dan ini kendi ada arangnya untuk bakar minyak. Iya. Ritual ini biasanya digunakan untuk apa? Saya biasa gunain buat kondisi rumah biar nggak terganggu sama makhluk halus. Dia boleh melakukan ritual di sini, Pak. Silakan, asal ada peraturan yang tidak Iya. mencelakakan orang lain, berdarah ataupun menyebabkan orang lain terluka. Ini biasa saya gunain buat ini jaga jimat saya biar ini Biar apa? biar ritualnya Ritualnya dari maksudnya biar masih ada ininya, ada kekuatannya, ada energinya gitu. energinya. Buat apa sih keris itu disimpan? Jaga-jaga mas biar orang yang jahat ke kita makhluk halus biar nggak gangguin Mental gitu ya. iya biar nggak ganggu keluarga saya atau keluarga saya sendiri. Iya, oke, Mas Genta, saya ngerti deh. Ada lagi yang Mas Genta ingin sampaikan pada saya, Roy Kiyoshi? Itu aja ya mas. Ini saya mau coba ini. Mau ritual biar. Oke, itu yang di tangannya apa tuh? Boleh minta minta tamu biar masuk ke sini. Biar apa? Silakan. Jika keinginan kamu, monggo. Biar apa itu kak? Biar apa itu? Karena kamu punya sosok yang kutuk selama ini. Frekuensinya sama gitu kali Frekuensinya ngomongnya. sama. Pembahasannya sebenarnya mungkin verbalnya kurang oke nih, Iya, sama intonasi artikulasi bahasanya dia nggak Iya. bisa nyampein dengan baik. Tapi kalau saya nangkep gelombang pikirannya, dia minta bantuan si DJ Putri. Wah! 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 Ini mau ngapain sih? Pasti mau ke gue deh, aduh. Sama-sama. Oh, ini beneran, aduh. Aduh. Please. Itu tadi meledak juga loh, Roy. Iya. Begitu ini meledak Kak, dia. Kak, aduh beneran ini dia mau ke aku mau ngapain? Ah, ah. Kita banget sih. Ditahan sama Roy. Dia tuh mau ke aku tapi aku nggak tahu maksudnya apa. Oke, dia minta itu tadi sebenarnya. Energi tapi- di sosok yang di belakangnya itu kayaknya bentrokan sama sosok di belakang. Kamu tangan dingin banget. Kamu tampaknya agak welcome sama saya ya. Maksudnya apa? Iya, dia Namanya? nggak bermusuhan. Saya ngerasa makhluk ini seperti apa ya? Nurut gitu ya. Ya nurut. Dia nggak boleh dikasarin sih sebaik sebenarnya. Tapi dia jinak kok, Roy ya. Iya. Maksudnya dia nggak ngelawan gitu kalau sama kamu. Ya tapi aku bingung. Aku kenapa? rasa dia oke kok. Tapi kenapa dia yang nyerang Putri ya? Karena Putri satu-satunya wanita di sini. Ah, Yang cantik. sih. Kamu suka perempuan itu ya? Iya. Kalau suka, gini deh kita buat deal-dealan. Is it okay? Kamu nurut kan sama saya? Iya. Kamu sebagai hewan siluman macan kan kamu udah banyak makan korban. Kalau kamu mau dia cukup pegang aja, nggak boleh ditarik, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dijilat ataupun nggak boleh digigit. Ya? Tapi bener kan? Nggak ngapa-ngapain kan? Itu tangan dingin banget. Kan bener. Udah saya temenin deh. Udah suka. Udah diapain?
Dia nurut ya? Dia kayak hewan yang itu macan besar masuk ke badan dia terus berubah. Dia nurut ya. Dia kayak sosoknya kayak mau disayang gitu ya. Kamu jinak atau kamu pura-pura jinak ya? Saya takutnya dia malah pura-pura nih. Kamu pura-pura jinak ya? Tuh orang yang digubris loh. Tetap ngejar Putri loh. Bener, aku deg-degan banget ini sumpah. Saya jadiin lagi ya. Iya ya. Dia mau apa sih sebenarnya? Kamu tanya deh. Kamu mau apa sih? Hei, Hah? hah? Pengen megang kamu. Kayak megang kamu. Megang tangan aku kan tadi udah. Hah? Aduh. Kak, iya. sumpah Kak. Ya, ini. Aku ngeliat orang kesurupan sih, it's okay lah. Soalnya dia nggak ganggu aku. Tapi kalau begini sih aku juga. Jalan satu-satunya nih ya untuk hentiin semua teror ini adalah ngambil keris yang warna hijau itu lalu dibakar. Dar. Dibakar dengan api. Bisa ambil Put. Kamu ambil yang hijau. Terus kamu masukin ke dalam itu. Masuk ke dalam kendinya Put. Cepetan Put. Put, cepetan ke sana cepetan. Mau, takut. Cepetan. Ambil ini. Serius aku. Ambil cepetan. Lighter. Lighternya ada nggak? Jalan satu-satunya adalah lenyapin kerisnya dan dia akan bubar. Oh my god. Iya, aku jangan beneran ini. Bintang tamu aja, Bay. Ayo Put, ikutin dulu Put. Ikutin dulu. Tuh, Biar dianya cepet aja di kelar. situ. Baik, kamu masukin ini, Bay. Dianya aja di situ. Ntar kalau tiba-tiba berdiri gimana? Tuh kan. Bye. No. Baik. Oh, di taruh sini. Oh, ini taruh situ. Sini buang ke dalam situ. Oh, oke. Sini. Ini tas. Masukin. Something happened, Bay. Now it's your time. Ini diapain? Cepet Put. Nyalain dulu baru deketin. Cepetan. Pergi jauh-jauh.
Dia mundur tuh. Dia mundur kan? Pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Udah ya? Itu udah habis tuh, udah kebakar. Tapi dia masih. Itu tinggal dianya yang perlu diapain dulu. Oh, dia masih kok. Udah habis. Dia suruh minum air ini deh. Pasti dia akan sembuh. Nih, minum Gi. Mas Genta. Mas Genta. Lepas tuh kayaknya pelan-pelan. Kayak pelan-pelan lepas. Iya, keluar. dilepas. Mas Genta. Masih bisa mendengar suara saya? Udah, boleh bangun sekarang. Dilawan mas, dilawan, difokusin, ya, kumpulin tenaganya, kumpulin energinya, dilawan apapun yang menguasai dirinya Mas Genta. Mas Genta. Mas, Aman. saya curiga, Bay. Jangan-jangan garam yang dibalur ke Putri adalah garam pelet. Hah? Iya, jangan-jangan lagi. Kamu minum lagi? Oh, minum Makan lagi. tadi? Jangan-jangan nih, kamu masukin itu ya? Jujur. Ini ada niat jahat nih pasti nih sebenarnya. Jujur sama saya. Makanya tadi kan aku udah bilang, ini tuh maksudnya apa kok pakai garam mau gitu. Terus tadi dia mau gituin. Aku suruh ke sana terus tiba-tiba dia yang kayak langsung berubah gitu kan. Ini garam pelet ya. Iya. Teng. Nanti harus di cleansing berarti ya Putri. Gimana Iya. menurut kamu? Bisa nggak lepas dari pengaruh peletnya? Apapun Bisa. itu, pengaruh garam itu bisa lepas ya, bisa hilang. Ini sekarang Mas Genta udah bener-bener lepas ya, Ram? Udah bersih dia dari pengaruh. Udah bersih. Mantap. Cuma saya sebel sama kelakuannya. Diem-diem menghanyutkan dan sebuah jebakan. Jadi dia ngejebak Putri ya, Dengan pura-pura. tingkahnya yang tidak arogan, namun menjebak. Oh, balikin loh. Kamu yang mulai, kamu yang akhiri. Cepet sekarang kamu cuci dia. Pakai air yang terakhir itu ada kembangnya. Tuh kan ntar diituin lagi. Cuciin tangannya. Ya. Cuci tangannya. Kamu cuci mukanya. Nah, kan. Itu air sisanya bersihin dia. Gak usah bohong loh. Bener. Dia nggak ada nundukan tangannya. Cuci buat muka. Buat tenang. Harus yakin buat. Mau selesaiin ya. Iya. Janji jangan sampai ikut pulang rumah ya. Ada lagi yang mau disampaikan buat Genta, Roy? Udah nggak ada. Kayaknya saya butuh 10 lilin. Hah? 10 10 lilin? Iya. Ada di belakang, udah disiapin, tenang aja. Baiklah, saya butuh 10. Iya, saya ingin lihat 10 lilin apa yang terjadi. Saya kematin pakai tangan. Lilin api. Ya. Oke. Datang ke sini untuk show off ya. Bukan menantang. Dia mau nunjukin bisa matiin 10 lilin pakai tangan. Oh, Ya, aura yang ada di bintang tamu dia hilang. itu bintang tamu kenapa? Mas, udah cukup sih. Enggak. Mohon maaf ya. Yang jelas ini Roy ngeliatnya Putri udah aman. Harusnya aman. Oke, Mas Genta boleh meninggalkan studio. Ini kerisnya kami sita ya. Ini saya bawa. Iya boleh dibawa, silakan. Lilinnya nggak jadi dibawa ya? Lilinnya nggak mau.
Jangan mencoba hal-hal aneh hingga mengakibatkan penyesalan. Sebab tidak semua rasa penyesalan sanggup mengembalikan keadaan kita. Kita yang mengaku melakukan ritual mistis untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Afi. Silakan. Selamat malam Mbak Afi. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Saya cerita tentang kejelekan saya, Mas. Maksudnya di sini saya mau minta dilepas gitu loh. Lepas dari apa nih? Ya, saya dulu kan tukang fitnah, tukang zolim sama orang, suka ngadu domba, suka mencari kesalahan orang. Ya, sehingga satu hari itu saya pernah, Mas, karena fitnahan saya ini, jadi saya dan suami ya, dan anak ya, anak 2, saya malam-malam diketok Diketok sama? sama warga. Diketok warga malam-malam. Gimana kronologi ceritanya? Kronologisnya ya, saya dulu pernah fitnah orang tetangga saya. Hah? Dia punya pengusaha salon lah, wanita ya, ada suami juga. Oke. Iya, sewajarnya salon itu paling tutup jam 10 ya, jam 10 malam gitu. Tapi saya fitnah karena saya sering lihat dia pulang malam, jam 1, jam 2. Saya katain macem-macem dia. Hah? Katain apa ya? Ya saya katain ya gitu deh, kayak gitu. Saya Terus? adu domba. Terus ada banyak lagi, Mas, ibu-ibu arisan RT juga saya adu domba. Tetangga-tetangga. Ini minumnya. Aduh, makasih ya. Cuma minum doang kok. Gimana itu gosipnya? Iya, beneran. Tiap malam itu dia keluar rumah dengan dandanan menor banget. Ngapain lagi sih kalau bukan mau nyari begituan? Kayaknya dia itu kurang perhatian dari suaminya. Oh, pantesan gitu ya. Iya benar nih rumahnya Pak Afi. Ini rumahnya Pak, udah nggak salah lagi ini orangnya. Coba. Pelan-pelan Pak. Bapak dengerin tuh. Dia orang lagi ngosipin kita Pak. Bapak dengerin tuh. Mungkin dia juga mau balas kali suaminya begitu, dia juga cari yang keluar deh. Jangan-jangan cowoknya itu berondong kali ya. Itu Nggak yakin bisa Bapak. terima Pak. Semua orang udah ngomongin Pak. Bapak dengerin sendiri aja Bapak itu dia ngomongin kita. Ya ibu kurang jangan ajar. gegabah juga. Tapi ini orang kurang ajar Pak. Aku udah gregetan tau nggak Pak? Pantesan waktu itu ketemu dia menor banget tuh, seksi lagi pakai bajunya. Iya dong, orang lagi cari begitu. Cari berondong kali ya. Tampil seksi biasa. Selesaikan masalah ini Pak RT. Tapi Bapak sabar dulu Pak ya. Ini orang nggak bisa dikasih sabar Pak. Ini orang mesti dikasih pelajaran. Ayo Pak. Gitu Pak RT. Coba bayangin. Ayo Pak. Pantesan. Lu dikatain. Bu Afi, lu ngomong apa? Apa sih? Lu ngomongin gua dari tadi kan? Hati-hati ya kalau masuk rumah gua orang, nggak ada denger dari assalamualaikum, tadi. Pak RT saksinya. Bu ada apa? Lu ngomongin gua aja. Laki gua lo ngomongin. Gua udah sabar lo ngomongin. Tapi gua terima laki gua ngomongin. gua nggak level. Gak bisa, lu ngomongin apa? Setelah itu, Ya saya sakit hati, Mas. Saya pindah satu keluarga. tapi nggak sampai diarak warga keluar gitu kan? Sampai, justru itu. Sampai diarak. Ini orang yang melakukan, yang ngetok itu, yang waktu itu ibu fitnah ya? Iya, yang saya fitnah. Yang mana? Ada yang salah satu yang punya salon itu, yang lain-lain juga banyak ikut semua, Oh, Mas. datang semua? Semua datang. Sampai diarak warga. Setelah itu, Setelah itu saya malu, saya pindah satu keluarga. Baru setelah itu saya cari, mohon maaf ya orang pintar dukun. untuk apa ya? Karena saya mau balas sakit hati. Saya merasa dibikin malu. Kecewa, sakit hati. Oh, terus Iya. di sana diapain? Di tempat orang pintar itu ngapain aja? Ritual, Mas. Ritualnya ngapain?
Ritualnya itu kembang ya, kembang 7 rupa, telur ayam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membalas sakit hati saya. Saya mau Tercapai mereka nggak? cacat, iya tercapai. Mereka gimana kondisinya? Kondisinya mereka ada yang cacat, ada yang di koma. Emang itu yang saya mau. Puas tapi. Ya saya puas. Tujuan Mbak Afi datang ke sini untuk apa? Jujur aja setelah kejadian itu, saya ritual ke orang pintar. Ya saya merasa diganggu sama banyak makhluk gaib. Bisikan-bisikan goib. Kayak gimana bisikan atau wujudnya? Wujudnya ada yang besar, tinggi besar, ada yang perempuan, kuntilanak gitu. Mukanya rata. Itu terjadi setelah ritual itu? Ya. Makanya saya kesini mencoba menghilangkan. Bisikan-bisikan goib yang menyuruh saya yang kadang-kadang suka nggak wajar gitu loh. Oke, ini sampai sesakit hati itu, sampai tega orang jadi cacat, terus ada yang sakit. Boleh diceritain lagi nggak? Ini maaf ya, biar saya biar dapat gambarannya dan bisa memahami apa yang dirasain. Kronologi ceritanya seperti apa sih sampai begitu dendamnya? Ya itu Mas, memang saya mulutnya jahat. Saya suka ngadu domba orang, suka fitnah orang, suka gosipin. Mungkin mereka lama-lama tahu sendiri lah ya kejelekan saya gitu. Pertamanya mereka percaya, lama-lama malah mereka yang nyerang saya semua. Gitu loh Mas. Lalu mereka datang ke rumah? Datang malam-malam, ketok-ketok pintu. Saya bukain, saya kaget udah ramai orang, ibu-ibu semua tuh. Terus? Ya udah saya diarak-arak, dibikin malu. Oke, baik. Mudah-mudahan gangguan-gangguan gaib, bisikan dan lain-lain, sosok yang sering menghantui Mbak Afi bisa hilang setelah malam hari ini ya. Kami akan ajak Mbak Afi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Afi mempunyai tanggal lahir 6 April 1989 dengan mendiami nomor rumah 52. Sosok yang memiliki karakter egois dan ingin menang sendiri. Saya melihat adanya korban sakit hati yang banyak dan saya melihat makhluk gaib di mana-mana. Hal ini menjadi sebuah kejadian yang belum selesai hingga balas dendam. Afi melihat adanya kisah masa lalu yang selalu disembunyikan oleh Afi. Dan Afi mempunyai kecenderungan penyesalan, dendam, kekecewaan, dan penderitaan batin. Saya melihat Afi selalu melihat sosok perempuan berwajah rusak. Selamat malam. Selamat malam. Saya akan duduk semua. Terima kasih. Mbak Afi dengan tanggal lahir 6 bulan 4 1989 dan dengan nomor rumah 52. Afi dikenal dulu sebagai, maaf ya, tukang fitnah gitu ya. Suka adu domba, ini itu. Ada korban yang sakit hati dan pernah sampai diarak warga, datang ke rumah, ditarik, dipukul. Setelah itu sakit hati, akhirnya dengan keluarganya pindah rumah dan ke dukun untuk melakukan ritual untuk balas dendam. Orang-orang yang menganiaya itu akhirnya ada yang koma, ada yang sakit, tapi sering diganggui sosok gaib belakangan ini. Makanya datang ke Menembus Mata Batin supaya bisa lepas dari segala macam gangguan itu ya. Betul begitu Mbak Afi? Udah gak fokus ya? Iya. Dia ngeliat kamu, ngeliat saya, terus Lihat kamu, lihat saya, lihat kamu, lihat saya. Jadi kayak dia tuh tidak fokus dengan apa yang... Tapi saya nangkep lah yang kamu bilang. Saya nangkep semua. kenapa Mbak Afi? Ada yang salah dari cerita saya? Nggak ada. Semuanya? Oke. Sebuah dan sesosok makhluk halus berbentuk kuntilanak menjilat darah menstruasi.
Dan pembawaan kuntilanak ini bersatu juga dengan sosok Mbak Afi. Aku punya pendengaran batin. Lo jangan main-main sama gue ya, gitu katanya. Saya nggak tahu ini benar apa tidak, tetapi ini yang saya rasakan. Ini sosok gaib dari mana, Roy? Sebentar. Lidahnya panjang, matanya menyeramkan. Semacam genderuwo atau kuntilanak ya? Belum pernah kan kamu lihat saya tuang cat sebanyak ini? Kenapa, Roy? Sampai habis. Emang. Karena rambutnya tebal. Oh my God. Kenapa lu liatin gue, Bayu? Hah? GR deh. Kak, saya... Kenapa, Mbak Afi? Saya suka perempuan ini. Kenapa, Mbak? Oh, aku tahu. Karena warisan leluhur kamu. Kamu jangan ikut campur, Roy. Kamu jangan ikut campur. Kenapa, Mbak? Lu juga jangan ikut campur. Enggak, saya nggak suka teman saya diperlakukan seperti itu. Gue mau lawan lo, tau gak? Oh my God. Lu jangan ikut campur. Jangan. Jangan nampar teman saya, partner saya. Mbak, Kamu mau aku ganggu dia? Mbak, Kamu mau apa? saya nggak mau Mbak Afi melakukan kekerasan di sini ya. Saya nggak mau barangan kayak gitu. Oh, sakit ya? Ada apa dengan Mbak Afi? Apa yang membuat kau marah, Mbak Afi? Saya nggak suka lihat dia sama kamu. Bukan sama saya. Saya suka perempuan ini. Lalu? Saya mau bawa dia ke alam gaib. Rai, ini masih Mbak Afi nggak sih? Dia nyerang kamu, jatuhin kamu, dia nampar saya. Ini dia dikuasain sosok gaib ya? Saya lihat udah setengah-setengah, setengah Afi, setengah lagi mbaknya. Setengah lagi mbaknya, setengah lagi iblis. Ini kamu bilang sosok ini suka darah dan dia suka sama binatang. Putri, kamu maaf ya, lagi Kebetulan aku dapet. dari tadi juga dia ngeliatin aku terus juga. Hati ya. Gini, kamu pengen dia, tapi saya nggak mau. Gimana? Hah? Harus mau. Tidak bisa, karena saya melindungi dia, DJ Putri. Saya bertugas menjaga Bayu, Oktar, dan seluruh penonton dan bintang tamu saya. Dan saya Roy Kiyoshi menjaga semua orang-orang yang ada di sini. Jangan pernah mengganggu dan mengeluarkan sesuatu yang bersifat darah dan mencelakai, apalagi mencelakai saya seperti itu. Mungkin kalau kamu ke saya akan diem aja dan saya tidak akan membalas. Tapi tidak dengan orang lain. Lanjut aja kalau kamu suka. Serah. Sebentar, tapi nggak ada yang dicelakai ya? Jangan halangi, Bayu. Jangan halangi. Baik. Jangan halangi. Kamu tahu aku suka dia. Ya tapi jangan ada Aku yang suka dicelakai. rambut kamu. Kamu cantik. Makasih. Boleh, Roy? Boleh apa nih? Saya nggak tahu. Boleh aku suka dia? Iya. Kamu boleh suka aku, tapi kamu nggak boleh aneh-aneh. Semua orang juga suka dia kok.
Karena muka dia, Cantik. ya inner beauty-nya. Kulitnya bagus. Mengingatkan siapa sama anak atau apa? Apa? Seseorang. Seseorang. Siapa? Itu di masa lalu, Roy. Namanya siapa? Ada. Kamu gak pernah tahu. Ini mirip sosoknya sama orang yang di masa lalu. Warna rambutnya sama. Kenapa liatin saya? Karena kamu ganggu tahu sih. Dan kamu nyerang Roy dan saya. Aku ikut dia. Kenapa? Nggak bisa. Jangan ganggu siapapun di sini ya. Kami berusaha untuk membantu Mbak Afi loh. Kenapa, Roy? Kenapa diam? Mati. Kenapa Roy diam? Ya, saya entah mau berkata apa terhadap Ibu Afi. Saya ingin menolong, tapi kamunya bersikap seperti itu. Bagaimana saya menolong? Sebuah masalah harus diselesaikan dengan cara damai, tidak pakai emosi. Saya tidak marah kok kamu jatuhin saya ke kursi. Saya paling nggak bisa, saya paling susah marah lah untuk hal-hal yang kayak gitu. Itu hal yang it's not a big deal for me. Kamu ngeliatin dia terus. Gini deh, saya sabar. DJ Putri, saya mohon maaf ya. Mungkin kamu bisa ngebantu diri kamu sendiri sama dia. Mungkin selesaikan. Apakah itu akan berhasil? Kamu pegang dia dengan pundaknya dan tanya kepada dia dulu. Apakah ini memang seseorang, anak atau teman saudara something? Kalau saya di situ lagi sembari duduk Dia marah. berlutut, mungkin saya habis ditampar. Go ahead, sesama wanita. Tunjukkan ke wanita sisi jiwa perempuan wanita. Bukan perempuan ya, wanita. Iya. Aku mau tanya, aku mirip siapanya kamu? Cucu saya. Mirip cucu kamu. Mirip siapa? Cucu saya. Cucu. Berarti kamu bisa menjagai aku kan di sini. Bisa. Terus kenapa kamu mau bawa aku pergi? Aku sayang padamu. Kalau kamu sayang sama aku masih punya keluarga di sini juga. Aku masih punya mamaku, aku masih punya adik aku yang harus aku tanggung jawab. Jadi biarkan aku di sini, kamu juga tenang. Kalau kamu mau suka sama aku, kamu nggak apa-apa. Kenapa takut, Bayu? Enggak, dia nggak takut kok. Dia cuma kita memang selalu seperti ini. Kenapa merasa terganggu, merasa terancam atau apa sebenarnya? Saya nggak merasa terancam. Oke, ini bukan Ibu Afi. Iya ya. Ya, ini pasti ada sosok lain, nenek-nenek yang ngelihat Putri seperti cucunya. Kenapa, Roy? Pasti hanya Kamu ingin- mau lawan saya? Saya tidak pernah melawan apapun. Aku mau kamu lawan saya. Kenapa kau lawan? Saya Aku punya nggak prinsip kenapa-kenapa. tidak mau menyakiti wanita dan tidak pernah mau memukul wanita. Sampai kalau misalnya saya digentong pakai pentungan pun, Kamu jangan bohong, Roy. saya tidak akan pernah membalas. Are you okay, boy? Ya, I'm okay. It's hurt or not? No, it's okay. Gaplok. Iya, Gaplok bahasa. Kamu ikut aku. nggak bisa. Aku masih ada tanggung jawab, banyak sekali tanggung jawab di dunia yang masih aku harus kerjain. Tapi emang banyak juga yang seneng sama aku, banyak yang suka sama aku, bukan cuma kamu doang. Tapi aku selalu bilang, kalau kamu suka aku, kamu mau ngejagain aku, kamu mau ngelindungin aku, silahkan. Tapi kalau untuk ke hal yang negatif, aku melarang. Aku suka rambut kamu. Dia Mungkin cantik. kamu mau cium tangannya langsung. Jadi kamu mau cium.
Maskernya nggak Kamu dibuka. ini perempuan apa laki-laki sebenarnya? Banyak. Banyak. Mungkin diturunkan. Umur? Kesalip. Aku suka dia. Mungkin maskernya saya pengen tahu mukanya seperti apa. Bisa diturunin. Nenek, Aki, boleh diturunin. Oke. Dan tangan itu, saya tuh takut, saya melihat di pikirannya dia, tangan itu dijilat. Kenapa dijilat yang kayak gitu dong? Oh iya ya gambarnya. Ini lidah. Lidah ya. Aku lihatnya ini lidah, bukan darah. Kamu lihat lidah? Di situ. Aku nggak bisa ngelihat. Kamu mau aku jilat? Aku nggak mau. Nggak mau dijilat. Nggak mau dijilat. Kamu sayang aku apa enggak? Kalau sayang aku jangan jilat aku. Tuh kamu jangan jilat aku. Katanya kamu sayang aku. Aku nggak akan bawa kamu, tapi aku jilat kamu. Kenapa harus dijilat? Ayah? Harus. Kenapa? Kamu mau dibawa atau mau aku jilat? Aku nggak mau dibawa. Nggak bisa. Hah? This is crazy. Idea. Katanya nggak dibawa. Sedikit sih, just sedikit. She just lihat. Yes. Mau apa, Roy? Kamu mau marah? Dia ngelakuin ini tanpa sadar. Kamu mau marah? Enggak, saya nggak marah. Saya nggak marah. Ini datang dia ingin lepas dari semuanya. Coba saya lihat dulu. Kedukun dan ritual pindah rumah, koma dan sakit. Dihantui oleh hantu-hantu dan ingin tenang dan lepas. Gimana kalau tenang dan lepas tapi kelakuannya masih seperti ini? Saya minta bubuk suci dong. Tukang fitnah, adu domba. Iya, jadi dia tuh sebenarnya dapat masalah karena mulutnya sendiri, karena lidahnya sendiri. Iya, mulutmu harimaumu. Sekarang ada quotes baru, jempolmu harimaumu. Karena udah ada. Iya. That's right. Netizen. Karena udah ada undang-undang ITE juga. Right? Dan Koma dan sakit kan dihantui ingin lepas. Bu Afi nyadar nggak apa yang udah pernah dilakuin? Hah? Kan kamu ngelakuinnya bukan karena suka aku. Mau menjadi istriku? Ah, laki-laki sebenarnya dalam dia. Berubah-ubah. Enggak. Tadi kan udah. Enggak, udah. Kak, jangan kayak gitu, Kak. Saya nggak izinin kamu ngelakuin itu ya. Siapapun yang ada di dalam badan Ibu Afi. Kamu nggak boleh gitu. Cucu kamu kan udah. Kamu mau marah dong? Berarti kamu bohong, katanya aku Laki-laki mirip nih. cucu. Kamu jangan jadi Laki-laki. munafik, Ram. Eh, Jangan munafik. Aku mau. Udah ya. jangan seperti itu. Jangan ngelakuin kekerasan kayak gitu. Kami justru mau ngebantu yang punya badan ini. Aki, boleh saya panggil Aki ya? Aki membahayakan yang punya badan ini. Bukan? Apa maksudnya? Aku kuntilanak. Kuntilanak. Lain lagi. Berubah kamu. Mati. Kamu mau apa, Roy? Panas!
Afi. Mbak Afi. Ibu. Mbak Afi bisa bangun ya? Bisa dengar saya? Saya bantu bangunnya, kumpulin energinya, saya bantu untuk bangun. Oke, saya bantu untuk bangunnya. Sampai. Saya bantu ya, Bu Afi ya. Manipulatif nggak ya? Mudah-mudahan enggak. Mbak Saya nggak tahu. Afi. Masih tuh kak. Masih tuh kak. Dengar suara Matanya. saya. Demi apa? Kau udah gak benci saya? Kau masih suka dia? Masih tuh kak. Ibu Afi masih benci. Kalau saya ngeluarin kekuatan saya, kamu pasti tewas. Saya punya kekuatan yang lebih dari yang saya punya, tapi saya nggak mau gunain. Aku nggak percaya sama kamu, Roy. Aku nggak butuh kamu percaya apa enggak. Yang penting jangan ada yang celaka di sini. Buktinya kamu saya pakai kekuatan saya, kamunya juga udah loyo kan. Udahlah. Udah, Mbak Afi. Oh, bentar Mbak Afi. Saya melihat di tengah pikiran saya. Kamu buat sesuatu jimat ya? Oh, bawa jimat apa? Apa itu? Menyan, kembang, telur, air mawar. Silakan ambil. Yang tadi itu kayak tadi juga. Sini. Saya belum pakai tisu basah. Silakan diambil. Awas, Roy, put. Iya lo, Roy, karena dia lagi dapet. Jadi Iya. kamu bilang kan kalau lagi dapet, Iya, undang iya. makhluk-makhluk. Wah, kaget gue. Seneng ya. Mbak Afi, saya kasih kesempatan. Ini apa saja dan tolong jelaskan satu persatu. Menyan, telur, ayam kampung, bunga. Ini untuk memanggil arwah. Untuk membantu aku balasin sakit hati. Ini jangan ditiru ya sama Di sini pemirsa di rumah kita tidak mengajarkan ini untuk ditiru dan perbuatan ini memang tidak disarankan sama sekali. Sangat nggak disarankan ya. No. Sama Siapapun. sekali tidak. Kok bisa ada darahnya ya? Udah jadi gitu Iya, embrionya. kecil tuh. Mana sih? No. Ya ampun. Kasihan. Biar jadi ayam. Anak ayam. Kalau kamu pengen marah-marah silakan keluarin semuanya. Gebrak ayam aja terserah kamu. Mau buang apa ya terserah kamu. Supaya kamu puas. Buang sampah lo di sini. Jangan membawa kebencian di luaran. Makanya kenapa kamu datang menembus mata batin, bukan? Dia nggak mau melempar kan? Kayak benci banget sama lu kak, kenapa? Mbak, ini udah datang ya Roy? Selamat malam. Mau apa datang ke sini? Loh, buat Asbut. kali ini Asbut. lo jangan mau dipegang ya. Gue pesen, Kak, lu jangan gitu lu kak. gue pesen sama lo kali ini, lu jangan kepegang sama dia. Gak mau. Terus ini maksudnya nggak mau Lu kabur ke sini. Lu ke sana, lu ke sana. Jangan. Dia nggak, dia Sana aja. Lu muter ke sana. Kak, nggak mau. Kak, takut. Takut. Dia tuh ngincer kamu. Iya maksudnya. Aduh. Kan aku Ada bilang. ayamnya. Ya udah jadi. Aduh. Kak udah kak. Ini mau apa sih sebenarnya? Katanya ingin tenang, ingin lepas. Kita tuh hampir kebingungan ya penonton ya.
Coba deh bayangin penonton ibu-ibu bapak-bapak. Semua orang pengen lepas kadang ya. Tetapi mereka malah menjadi buas ya. Roy nggak ngerti apa yang Ibu Afi lakukan. Tukang fitnah, adu domba, diarak warga, kedukun dan ritual, pindah rumah, koma, sakit dan dihantui, ingin lepas di sini. Namun yang terjadi di sini adalah kebiasaan buruk kamu, tukang fitnah masih ada, adu domba masih ada, dan diarak warga. Ya memang kelakuan kamu seperti itu, jadi ya hukum sosial. Kamu perlu apa? Perlu di cleansing nggak? Saya perlu cleansing. Oke. Ibu Afi. Ibu Afi bisa dengar saya. Kalau bisa dengar saya, kumpulin energinya, dilawan semuanya ya. Yang terasa masuk menguasai diri Ibu Afi, tolong dilawan. Bisa dengar saya? Dari tadi Ibu Afi diam-diam, iya, tapi yang dilakuin berbeda. Ini kamu ya? Kenapa gambar itu? Karena saya menggambar rupa kamu. Kamu bukan ini? Dia Bukan kayak gini? Banyak. Dia banyak. Ini sosok kamu ini kuntilanak ini ya? Bukan satu dia, Kak. Saya senang dengan Dia baik. banyak. Dia bermanipulatif sangat sering sekali. 1 menit dia berubah jadi wanita, 1 menit lagi dia berubah jadi laki-laki. Fix. Jangan lu kayak orang lain. Tapi kamu bisa melakukan apa saja. Saya putus asa dan saya ada buat bersuka dulu. Boleh saya pegang? Tunggu ya. Roy itu sangat bahaya, lo jangan sampai ini. Jangan sampai kamu yang merasukan malah masuk ke kamu. Jangan. Sebentar, Pak. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, dari asalnya kembali ke asalnya. Bu Afi, Udah sadar Bu tuh. Afi dengar. Jadi saya jelaskan Bu Afi ya kenapa bisa terjadi kekacauan seperti ini. Pasti Anda bingung dan bertanya-tanya. Anda mengalami proses trans. Trans itu adalah eksorsis kesurupan. Nah, jadinya yang terjadi adalah kekacauan. Tadi sadar nggak sih ini Bu Afi ngejilat-jilat ini? Ini baru balik dari tadi bukan dia. nih. Aneh banget ya. Iya. Masa aku Dia kayak ngejilat mainin kita perempuan? gitu di sini. Hah? Masa aku ngejilat perempuan? Iya Ini. makanya. Itu dia pertanyaan kita juga. Nakal lagi matanya. Dia dari tadi kayak mainin kita ya. Iya. It's like a trap gitu, Den. Iya. Dan saya malah makin yakin ya pemirsa di rumah 100% bahwa alam gaib atau makhluk astral itu bersifat manipulatif loh. Bener. Bisa nyama kok sama banget sama orangnya. Tiba-tiba pas udah kelar dia kayak nggak tahu apa Dan gitu. bener-bener beda Dan sama gila karakter yang tadi gitu. Beda banget, parah. Ibu Afi. Ibu Afi mau lepaskan dari gangguan-gangguannya. Iya, mau lepas. Mau punya hidup yang lebih tenang kan. Iya. Saya yakin Ibu Afi udah ya kapok lah ya dengan pengalaman yang diarak warga, dianiaya segala macam. Jangan sampai justru nanti terulang lagi kejadiannya, Bu. Iya. Kasihan keluarganya, ada anak dan suami kan. Gara-gara lidah akhirnya ibu hidupnya malah nggak tenang. Iya. Bener. Saya setuju kata Bayu. Gagal lidah malah hidup jadi nggak tenang. Ya stop untuk ngomongin orang, stop untuk memfitnah orang,
karena memang kita hidup makhluk sosial ya. Jadi kalau ngomongin satu pasti juga nyebar juga kemana-mana. Yang rugi siapa? Kamu, ya kan? Dan yang pakai barang-barang ini semuanya kita hancurkan. Gak ada lagi ritual. Saya mau benar-benar dibersihkan gitu. Dia sekarang udah bersih nggak? Tadi Roy udah melakukan proses cleansing loh. Sudah. Saya sudah melakukan proses cleansing. Ini udah bersih dia, Roy? Sudah bersih dan berharap dia tidak muncul dan kambuh lagi. Tapi Kak, aku mau nanya, kan kalau misalkan dia masih ritual kayak gitu, apa mungkin itu balik lagi Kak? Pastinya. Pertanyaan yang bagus sekali. Tadi dia kan soalnya, tadi dia nggak ngerakuin ritual aja bisa kesurupan, gimana dia gimana dia ngelakuin lagi? Itu dari komitmen sih Putri biasanya. It's about commitment sih. Lo mau ngomong, iya gue mau berhenti. Tapi komitmennya nggak ada gimana? Bisa kayak rokok. Iya gue mau stop rokok. Rokok lagi. Mau berbusa sampai setahun berbusa. Ya susah kalau nggak dari diri sendiri, ya nggak sih? Ya. Bener gak sih? Bener. Harus dari diri sendiri. Jadi ya memang harus benar-benar kuat tekadnya Bu. Untuk benar-benar berubah gitu. Iya. Akar permasalahan semuanya kan dari diri Ibu Afi sendiri. Ya itu. Ya. Bisa balik lagi kalau misalnya memang belum berubah. Ini saya yakin kalau anak dan suami Ibu melihat apa yang Ibu lakuin pasti. Saya minta maaf ya, udah bikin seperti ini. Jangan minta maaf. Saya sama rasa kamu. itu bukan kesalahan kamu. Iya. Saya enggak. Tidak usah minta maaf. Karena saya tahu bukan kamu yang lakukan. Iya. Tapi ritual-ritual ini akan memanggil makhluk-makhluk yang bisa melakukan ini semua, Bu. Iya. Jadi jangan pernah manggil-manggil mereka lagi. Dan kamu Putri harus di cleansing. Cara dijilat tadi ya. Dijilat, diminumin air garam. Tadi sebelumnya iya. Kamu Malam ini harus bersih kalau mimpi buruk. Oke. Baik. Dari saya sih cukup ya. Terima kasih Bu Afi. Kami harap yang terbaik dan mudah-mudahan Ibu semakin bahagia bersama keluarganya. Amin, amin. Ya, Ibu boleh meninggal. Doa saya juga buat Ibu. Selamat malam. Ibu jangan nampar-nampar orang lagi ya, Bu. Berhati-hatilah dengan setiap ucapan yang kamu katakan. Karena itu belum tentu menyenangi hati orang lain. Dan justru menjadi masalah untuk diri sendiri. Genta dan Afi, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis dan juga sempat mengganggu bintang tamu kami. Roy, gimana tanggapan kamu Afi dan Genta? Nah, ini permasalahannya agak unik ya. Dua-duanya partisipan kita saling menyerang bintang tamu kita. Iya. Which is ini menyerangnya menjilat, memegang rambut, kasih garam, mencium. Dan kamu tadi sempat dibilang I love you. Iya, mau nikah nggak sama aku? I love you, mau nikah sama aku apa tidak? Dan satu lagi apa tadi itu? Kamu mirip cucu saya. Terus kemudian pas berubah lagi, Mbak Afinya, saya ingin menikahi kamu saya. Dan itu adalah hal kasus yang langka dan jarang sekali muncul itu. Iya, dan dua partisipan semuanya menyerang Putri. Makanya dari awal nih saya nanya, Putri, kamu tuh ada warisan leluhur Iya ya? bener, tadi di awal kamu nanya itu. Iya kan? Saya dari awal tuh udah ngerasa duduk dekatan sama kamu. We're like, mungkin kita berbeda, saya mungkin indigo, tapi kau punya warisan leluhur lah seperti itu. Itu dijagain sama apa namanya, leluhur the ya. spiritual guidance. Oh, penjaga spiritualnya. Ya mudah-mudahan like, sih. Iya. Ya yang ngejagain Putri terus ya. Dia perlu di ini nggak, Roy? Oh iya, saya perlu kamu cleansing. Oke. Ini air yang sudah dilarutin ya garamnya? Dilarutkan dalam
Itu Air ya. air. Pistasius. Oke, tangannya ini deh, ke sini deh. Biar langsung ini. Agak Terus, majuan dikit. minta air yang ini apa? Yang jernih, Yang bersih. yang bersih, Air bersih, sama tisu. tisu kering ada di sini. Hey boy, Aduh, gila. Gue boleh air bersihnya saya pegang ya. kamu Iya, depan Pak. dikit deh, jangan kena jam. Agak maju, jamnya agak maju. dilepas Agak aja. Ada sinyal-sinyal ini ya. Kamu jangan melihat dengan mata batin kamu apapun yang ini ya. Kocok-kocok lagi nih. Yang tadi dijilat udah kan? Ini. Yang bagaimana? Ya, bersih semua. Lap tisu. Cie, aku Ini aja bantuin. belum pernah dilapin. Bantuin. Oh, siap, Tapi siap, kan tadi jatuh ditolongin. Iya, siap, siap, siap. Mana yang dijilat? Oke, udah bersih ya, Roy? Sudah bersih. Kamu bisa ya istirahat dengan tenang ya, ntar kamu mandi bersih. Kamu nggak ada acara lagi? Mau pergi aja deh, aku nggak berani sendirian. Oh, setelah itu beres-beres. Iya, Itu bersih-bersih. yang bisa Roy. Oke. Baik, mudah-mudahan baik-baik aja ya. Ya. Putri Poise, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya, sukses untuk semua rencana baik dan karirnya. Mudah-mudahan dari sini nggak ada kejadian-kejadian aneh ya. Ya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya kasih. malam hari ini. Pemirsa, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang terus berputar hanya untuk menyakiti orang lain. Karena itu hanya akan membuat Anda menuju ke sebuah penderitaan. Ikuti terus kisah